Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat ya, dan juga dilimpahkan kesejahteraan selalu. Amin. Aku menyapa teman-teman kembali dengan kegiatan aku. Semoga teman-teman di sana nggak bosen ya. Nah teman-teman, ini tuh siang hari menjelang sore, udah mendung banget di tempat aku, jadinya aku mulai angkat jemuran. Ini jemuran kemarin sih, cuman memang udah pada kering gitu ya. Kemarin tuh masih sedikit basah, terus daripada kena embun hujan lagi, jadi aku angkat aja, mau sekalian aku beresin. Ini untuk si jemurannya juga aku taruh di sini, dan itu aku lagi jemur apa sih, anduk bekas ya, biasa untuk keset di dapur gitu. Karena belum terlalu kering, jadi aku masih taruh di situ. Oh ya teman-teman, sembari aku kegiatan rumah tangga, aku mau sharing-sharing mengenai keuangan rumah tangga, dan tema yang akan aku bahas kali ini adalah tips sukses budgeting dan menabung dari penghasilan kecil. Jadi kalau menurut aku yang namanya sukses untuk budgeting dan menabung itu tidak berarti ketika kita bisa sangat berhasil mengelola keuangan kita, terus kita bisa menyisakan sisa anggaran rumah tangga dengan jumlah yang sangat banyak. Itu tidak sama sekali ya teman-teman. Kalau versi aku, sukses budgeting adalah dimana kondisi kita bisa lebih nyaman dengan mengatur budget rumah tangga yang kita punya, meskipun mungkin ada sebagian orang yang penghasilannya minim atau kecil seperti aku. Dalam proses budgetingku pun aku perlahan-lahan tahapnya, karena dulu jujur ya teman-teman, sekitar 2 tahun yang lalu aku sangat memimpikan, aku pengen banget berhasil budgeting. Aku melihat teman-teman yang membagikan ceritanya atau pengalamannya tentang kesuksesan mereka dalam budgeting rumah tangga, dalam mengatur rumah tangga, dan aku cuma bisa pengen gitu melihat dari kejauhan, karena saat itu keuangan rumah tangga aku itu masih berantakan. Terutama aku belum sadar bahwa kesehatan antara pemasukan dan pengeluaran rumah tangga itu ternyata di rumah tangga aku 2 tahun yang lalu belum benar-benar stabil, belum benar-benar sehat gitu ya. Malah justru terkesannya tuh dulu minus. Dulu sebenarnya kalau dihitung secara kalkulasi untuk pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Tapi anehnya dulu tuh aku dan suami aku justru tidak menyadari itu, dan justru malah masih menghambur-hamburkan uang secara impulsif. Dalam artian kita nggak mencatat secara detail antara pengeluaran yang kita punya dengan pemasukan yang ada. Sehingga makin kesini tuh keuangannya semakin buruk. Nah, melihat beberapa teman-teman yang membagikan video budgetingnya, terus juga membagikan video menabungnya dari sisa anggaran rumah tangga, itu membuat aku tercambuk dan membuat aku ingin banget rasanya seperti mereka, ingin sekali menjalani proses kehidupan keuangan rumah tangga yang lebih sehat. Pertama kali aku mencoba budgeting, rasa-rasanya sungguh berat karena semangat di awal, tapi di tengah perjalanan sampai akhir bulan ternyata aku tidak berhasil. Ternyata budgetnya itu tidak seimbang, ternyata pengeluarannya itu lebih besar. Nah, maka dari situ aku benar-benar evaluasi diri aku, terutama perihal tentang pengeluaran ya teman-teman. Mungkin dulu ketika kita belum bisa merenungi diri gitu ya, belum bisa menyesuaikan antara pemasukan dan pengeluaran, anggapannya tuh rezeki bakalan ada terus, anggapannya tuh budget atau uang dipakai sekarang pasti besok akan ada lagi. Padahal sebenarnya pola pikir yang seperti itu membuat kita menjadi lebih stres ya, karena kita tidak bisa kalkulasi secara matang gitu. Lebih enaknya itu adalah budget yang akan kita anggarkan sudah benar-benar fix berapanya. Kalaupun ada penghasilan tambahan ya berarti itu rezeki ekstra. Itu yang aku terapkan di zaman sekarang atau di kondisi sekarang. Jadi meskipun sedikit-sedikit mulai stabil keuangannya atau budgetingnya, tetap aja aku tidak menambahkan pos budget pengeluaran di rumah tangga aku. Dulu juga aku suka banget memberikan alokasi saving challenge atau tantangan menabung yang terlalu banyak. Padahal tantangan menabung itu tidak balance dengan pemasukan aku, yang mana sebenarnya aku tidak memiliki budget ekstra untuk ditabungkan lebih. Jadi kita benar-benar harus di kondisi sadar ya dalam budgeting. Artinya kita benar-benar harus nyaman dalam kondisinya.
Untuk awal atau langkah awal budgeting itu jangan sampai harus berambisi untuk langsung membuat tabungan yang terlalu banyak. Jadi pelan-pelan saja. Nah, keberhasilan budgeting menurut aku itu di saat mengelola keuangan rumah tangga dalam 1 bulannya itu tidak minus. Artinya pemasukan yang kita dapat itu bisa cukup untuk kebutuhan 1 bulan dan tidak kurang ya. Kalau bisa lebih ya itu alhamdulillah, tapi kalau cukup itu udah bersyukur banget. Nah, mulai dari situ sebenarnya beberapa proses atau beberapa bulan aku dalam budgeting hanya ngepres teman-teman. Jadi setiap bulannya itu antara pemasukan dan pengeluaran itu hanya pas-pasan gitu ya, hampir sekitar 6 bulan. Tapi rasanya tuh udah happy banget, udah seneng banget bahwa kita nggak perlu cari-cari uang tambahan di luar sana ketika akhir bulan. Jadi dari situ juga kita memprioritaskan untuk tanggungan dan kewajiban bulanan itu diprioritaskan di awal. Dari situ lama-kelamaan tanpa kita sadari atau tanpa aku sadari, lama-kelamaan dari budgeting yang surplus itu ada sisa anggaran sedikit demi sedikit. Artinya ada kesadaran juga ketika aku mulai berpikir bahwa untuk menahan selera tidak belanja berlebihan, tidak bepergian berlebihan, untuk memanfaatkan waktu lebih bijaksana gitu ya. Tidak setiap minggu harus keluar rumah. Nah, dari situ lama-kelamaan tuh budgetnya lebih hemat gitu, terutama untuk uang pegangan, terus uang belanja, terus juga dari situ aku menyesuaikan belanja kebutuhan rumah tangga pun aku membelikan sesuai dengan kebutuhan. Artinya barang-barang yang memang masih ada stoknya di rumah dan bisa dipakai untuk 1 minggu ke depan atau 4 hari ke depan, aku akan tunda dulu gitu sampai nanti tiba waktunya barang-barang tersebut habis dan akan aku belanjakan. Jadi tuh sekarang mikirnya lebih tenang itu sisa uangnya daripada uangnya habis tapi ada stok barang di rumah. Itu nggak sama sekali. Karena yang bikin budgeting itu menurut aku tidak berhasil adalah ketika dulu merasa tenang bahwa kebutuhan rumah tangga barang-barangnya udah terpenuhi tapi uangnya tuh habis. Jadi ketika ada kebutuhan mendadak kitanya masih bingung untuk cari-cari budget dana ekstra gitu ya untuk memenuhi kebutuhan mendadak tersebut. Karena dalam 1 bulan biasanya pengeluaran mendadak itu jumlahnya berbeda. Nominalnya juga berbeda-beda ya, ada kalanya benar-benar banyak atau besar, ada kalanya benar-benar sedikit. Tips selanjutnya adalah aku harus memilah-milah dan memanajemen atau mengatur waktu aku. Dulu aku adalah orang yang sangat berambisi dalam mencari uang, teman-teman. Dulu aku seorang pedagang kue yang memang harus punya target gitu dalam setiap bulannya, harus dapat sekian atau harus dapat orderan sekian. Tapi nyatanya antara pekerjaan dan tenaga yang aku keluarkan itu membuat diri aku terlalu stres karena terlalu capek. Kadang-kadang tuh begini, mungkin pendapatannya lumayan, tapi setelah itu tuh capeknya bener-bener. Terus keadaan rumah jadi lebih berantakan, aku jadi lebih cepat marah gitu ya, emosinya jadi lebih tersulut. Alhasil aku jadi nggak mindful, meskipun pendapatannya besar tapi aku jadi mager masak, mager beres-beres, yang ada tuh kacau balau. Nah dari situ aku mulai berpikir bahwa penghasilan yang besar itu tidak menjamin tabungan kita juga ikut besar, tetapi yang paling menjamin tabungan kita adalah kenyamanan diri kita dalam menjalani pekerjaan. Sekarang aku lebih santai untuk mengais rezeki. Aku niatkan memang tetap bekerja, tapi untuk memang membantu kebutuhan rumah tangga ya. Untuk jumlahnya aku serahkan kepada Allah. Aku udah tidak pernah menggerutu ketika ada rezeki yang loss atau hilang dari aku atau nggak jadi nih mampir ke dompet aku. Sekarang menjalani hidup sebagai ibu rumah tangga udah membuat aku cukup bahagia, karena menjadi seorang ibu rumah tangga juga tugasnya banyak banget non-stop. Ketika aku bisa menjalani itu semua dengan happy, dengan tenang, maka amarah dan stres serta emosi pun jauh gitu ya. Nah dengan keadaan rumah tangga yang lebih tenang ini, insya Allah tuh rezeki akan datang sendiri gitu. Meskipun mungkin secara nominalnya tidak terlalu besar atau tidak sebesar dulu, tapi berkahnya itu sangat terasa. Nah teman-teman, itu dia ya menurut aku tips sukses budgeting dan tips sukses menabung meskipun dari penghasilan kecil dan perlahan-lahan dilakukan, bahwa budgeting dan menabung itu adalah proses dimana kita harus menaiki anak tangganya step by step. Jadi tidak langsung instan. Kalau instan ya pasti resikonya juga lebih besar. Dan apakah kita siap dalam resiko tersebut? Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum. Bye.